Pemirsa, polisi menggelar prarekonstruksi kasus suami bunuh istri di halaman Polres Metro Jakarta Selatan. Ada 16 adegan yang diperagakan, mulai dari pelaku menyiapkan pembunuhan hingga adegan menghabisi nyawa istri dengan linggis. Prarekonstruksi suami bunuh istri di Jagakarsa digelar di halaman Mapolres Metro Jakarta Selatan. Dalam prarekonstruksi ini, ada 16 adegan yang diperagakan mulai dari pelaku menyiapkan pembunuhan hingga adegan menghabisi nyawa istri dengan linggis. Pembunuhan tergambar tepat di adegan ke-8, di mana pelaku memukulkan linggis saat korban tertidur pulas. Seperti yang diketahui, kasus pembunuhan yang dilakukan suami berinisial AR terhadap istrinya terjadi di rumahnya di Jalan Kelapa Puan Jagakarsa hari Selasa lalu. Pelaku pun langsung ditangkap saat itu juga dan dijerat pasal tentang pembunuhan berencana serta pasal kekerasan dalam rumah tangga. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui hasil prarekonstruksi, kami sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Ada Bapak Kompol Ahmad Akbar. Selamat sore, Pak Ahmad Akbar. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak, apa hasil dari prarekonstruksi yang digelar hari ini? Apa fakta baru yang ditemukan oleh pihak kepolisian? Ya, memang pada prinsipnya kita baru menggelar prarekonstruksi. Ini dimaksudkan untuk lebih meyakinkan apa yang digali oleh penyidik, terutama berkaitan dengan unsur perbuatan merencanakan, sehingga bisa kita kategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan perencanaan. Dan memang dengan adanya prarekonstruksi tadi, penyidik semakin yakin dengan adanya rangkaian perbuatan. Kita bisa menyimpulkan saat ini memang perbuatan tersebut bisa kita kategorikan sebagai pembunuhan berencana. Jadi ini pembunuhan berencana ya, Pak. Apa motif pelaku membunuh istrinya sendiri, Pak? Motif saya kira masih tidak ada perkembangan lain ya selain hasil pemeriksaan kita kemarin. Memang dilatar belakangi oleh rasa cemburu dari tersangka ini kepada korban. Dari sebelum aksi pembunuhan terjadi, berdasarkan keterangan dari pelaku dan juga para saksi, apakah pelaku dan korban ini sempat bertengkar? Ya, memang dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka sendiri, sebetulnya perselisihan di lingkup rumah tangganya sudah cukup lama ya, terjadi kurang lebih selama 5 tahun yang lalu. Baik, seperti apa keseharian dari pelaku dan juga korban, Pak? Hubungan keduanya selama ini? Ya, kita hanya menggali dari sisi pemeriksaan ya, Mbak ya. Tapi dengan adanya keterangan dari saksi di lingkungan keluarga maupun tetangga, ya tidak ada hal-hal menonjol yang sebetulnya mewarnai atau memicu secara lebih sehingga terjadi peristiwa yang mohon maaf barangkali tergolong cukup sadis seperti ini ya. Baik, ini pelaku dan korban hanya tinggal berdua saja atau ada anak-anak mereka yang juga tinggal satu rumah? Ya, ada anak sulung dari keduanya beserta istri atau menantu kedua pasutri ini yang sebetulnya juga tinggal dalam satu rumah di TKP tersebut. Jadi saat aksi pembunuhan terjadi dilakukan ketika korban sedang tertidur, tidak ada anggota keluarga lain yang mengetahui atau melihat tindak tanduk mencurigakan dari pelaku ya, Pak? Ya, betul. Maka dari situlah kita bisa mengambil satu rangkaian bagaimana tindak pidana ini memang dipersiapkan, yaitu dengan cara menunggu korban tertidur maupun dengan cara menunggu anak sulungnya pergi berangkat untuk bekerja. Maka dari situ kita bisa ambil satu unsur tentang perencanaan itu sendiri. Baik, kemudian jerat hukum apa yang dikenakan kepada pelaku, Pak?
tentunya kita juga penyidik dengan konstruksi baik itu yang ada pada rumusan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga maupun dengan KUHP ya. Di sini kita kenakan dengan sangkaan pasal 340 dan 338 tentang pembunuhan berencana. Baik, terima kasih Pak Kompol Ahmad Akbar, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ratusan warga penerima bansos di Mandailing Natal, Sumatera Utara memadati kantor pos sejak pagi hari, meski kantor pos belum buka. Akibatnya warga yang telah datang lebih awal berkerumun tanpa jaga jarak, dan ironisnya banyak dari warga yang tidak mengenakan masker. Meski pintu kantor pos masih tertutup rapat, namun ratusan warga Mandailing Natal, Sumatera Utara yang tercatat sebagai penerima bansos tunai telah ramai memadati halaman kantor pos Panyabungan. Mereka datang dari sejumlah desa yang jaraknya belasan kilometer dari kantor pos dan takut lama mengantre hingga datang sejak pagi buta. Karena kantor belum buka dan warga sudah terlanjur ramai, akhirnya kerumunan warga ini tidak terhindar. Mereka tak lagi menjaga jarak, bahkan ironisnya sebagian dari warga tidak mengenakan masker. Selain mendapatkan uang tunai sebesar Rp600.000 untuk pencairan 2 bulan, warga penerima bansos juga mendapat jatah beras masing-masing 10 kg. Pemirsa, seleb TikTok Joy Putri menjalani sidang tindak pidana ringan karena menggelar pesta ulang tahun di masa PPKM darurat. Ia diputus bersalah dan dikenai denda Rp12 juta. Seleb TikTok Joy Putri menjalani sidang tindak pidana ringan karena menggelar pesta ulang tahun di masa PPKM darurat. Ia diputus bersalah dan dikenai denda Rp12 juta. Sebelumnya, acara pesta ulang tahun berbuntut pemeriksaan polisi. Joy Putri, 3 orang event organizer dan seorang manajemen hotel diperiksa. Minta maaf kepada semuanya atas kecerobohan dan kelalaian aku mengadakan acara ulang tahun di saat PPKM sedang berjalan. Melalui akun TikToknya, Joy Putri meminta maaf kepada publik. Joy Putri berkilah tidak mengetahui ada perpanjangan pemberlakuan PPKM. Maaf kepada masyarakat dan semua followers aku atas kejadian yang bikin resah kemarin. Aku benar-benar minta maaf kepada kalian dan aku sudah ditindaklanjutin oleh polisi dan bakal nunggu sidang. Pas mau acara itu kan tanggal 21 ya, belum tahu kalau diperpanjang. Jadi pas itu langsung Itu waktu itu tanggal berapa? 21. Ulang tahunnya 21. Pas persiapannya itu udah dari jauh hari gitu. Joy Putri menggelar pesta ulang tahun ke-18 di sebuah hotel berbintang di Bekasi, Jawa Barat dengan mengundang sejumlah teman saat pemberlakuan PPKM level 4. Joy Putri dan sejumlah tamu yang hadir tidak memakai masker. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, video diduga acara hajatan di pendopo Museum R.A. Kartini Rembang, Jawa Tengah viral di media sosial. Namun Kabid Humas Polda Jawa Tengah membantah dan menyatakan acara tersebut adalah sertijab Kapolres Rembang dengan prokes ketat. 9 guys, terpantau masih ramai, acara baru dimulai, oke? Inilah video dengan narasi hajatan di pendopo Museum R.A. Kartini yang digelar di tengah pemberlakuan PPKM. Hal ini pun langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Iqbal Al-Kudusi. Iqbal menyebut kegiatan ini adalah pisah sambut Kapolres Rembang yang baru dengan yang lama. Acara yang berlangsung Rabu malam juga hanya dihadiri 12 undangan dengan protokol kesehatan ketat. Sementara itu, Bupati Rembang menegaskan bahwa tidak ada hajatan karena acara berlangsung singkat. Tidak seperti narasi yang disampaikan di video yang viral di media sosial hingga pukul 10:30 malam. Jam 9 malam. Sedangkan rakyat cari makan susah guys. Di alun-alun semua outlet, semua toko wajib jam 8. Dan pemirsa, untuk mengonfirmasi dugaan acara hajatan di pendopo Museum R.A. Kartini Rembang, Jawa Tengah, sudah bergabung bersama kami Bupati Rembang, Bapak Abdul Hafiz.
dan epidemiolog UI Pandu Riono. Selamat sore. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Ya, baik. Sore. Kita ke Pak Bupati dulu, Pak. Sebetulnya apa peristiwa yang sebetulnya terjadi dalam video viral ini, Pak? Ya, tidak ada peristiwa apa-apa di sini, tidak ada peristiwa apa-apa. Kami melakukan kegiatan bisa sambut Kapolres Lama dan Kapolres Baru. Itu kemudian kami menyampaikan materi tentang COVID. Masing-masing hanya nyambut 5 menit. Kita setting tidak lebih dari 1 jam. Kita mulai jam 7. Jadi saya pertama Pak Kapolres Lama menyambut, mengucapkan selamat datang, kemudian mohon maaf apabila selama menjabat ada kesalahan. Hanya itu saja. Dan menyampaikan COVID di Rembang. Kemudian Pak Kapolres yang baru juga minta dukungan untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres Lama. Kemudian kami menyampaikan bahwa keberadaan COVID di Rembang ini cukup turun signifikan. 15 hari yang lalu sempat 786 yang terkonfirmasi. Selama Pak COVID PPKM ini tinggal 275. Hanya itu, tidak ada yang lain. Baik. Pak Bupati, menurut warga yang merekam video ini menyebutkan bahwa acara digelar melewati batas jam malam. Betulkah, Pak? Enggak, salah besar itu. Enggak. Kita mulai jam 7, dimulai. Tidak ada sambutan-sambutan, ya tidak ada. Hanya Pak Kapolres Lama, baru saya masing-masing 5 menit. Itu saja acaranya. Dan yang dibicarakan ya persoalan penanganan COVID. Dan keberadaan COVID yang ada di Rembang. Jadi saya juga menyampaikan bahwa di Rembang ini luas wilayah, terusan ada 14 kecamatan, hanya itu saja, tidak lebih dari 5 menit lah. Pak Kapolres yang baru malah hanya kurang lebih 3 menitan. Itu saja. Baik, Jadi kita ke Pak Pandu Riono, epidemiolog UI. Pak Pandu, masih banyak acara-acara seremonial yang digelar, Pak. Tanggapan Anda, Pak? Halo? Ya, jadi terlepas dari benar tidaknya acara tersebut ya, dalam situasi pandemi yang sangat masih tinggi dan memprihatinkan ini, maka kita semua harus menahan diri, ya kan, menahan diri untuk betul-betul mematuhi protokol kesehatan tadi. Apalagi kalau itu adalah teman-teman dari pemerintah, ya, dan juga karena masyarakat itu sekarang sangat sensitif dengan isu-isu yang membuat mereka harus tapi kok pemerintahnya tidak. Nah, itu yang menurut saya perlu dipahami lah. Dan memang perlu diklarifikasi ke kejadian-kejadian itu. Dan harus mengedukasi semua lapisan masyarakat, baik dari unsur pemerintah daerah maupun dari unsur masyarakat. Dan semuanya harus saling mengingatkan. Anggap saja yang dilakukan oleh masyarakat itu hanya mengingatkan bahwa kita masih harus melakukan menahan diri untuk tidak berkerumun, untuk selalu pakai masker, untuk menjaga jarak, dan kalau memang ada pembatasan kegiatan yang sifatnya jam malam atau ada batasan jam tertentu, ya sama-sama kita harus patuhi supaya sama-sama baik masyarakat maupun pemerintah bisa menekan angka penularan yang terjadi di wilayah kita masing-masing. Baik, meskipun jumlah yang hadir tidak banyak begitu Pak, dan juga waktunya tidak melewati jam malam, tetap sebaiknya tidak digelar begitu ya Pak? Ya, ini kan masyarakat tuh kan mengingatkan sebenarnya. Dia tidak memburukkan perilaku pejabat ya, tapi mengingatkan kita bersama lah. Anggap saja bahwa itu adalah kritikan yang positif supaya sama-sama kita jangan abai atau jangan lalai bahwa kita tuh masih dalam situasi pembatasan kegiatan masyarakat, apalagi kalau itu level 3 atau level 4. Baik, Pak Abdul Hafiz, ini kalau kita melihat video yang viral, ini yang menarik masyarakat yang menonton video ini adalah adanya dekorasi yang cukup meriah, kemudian juga ada beberapa orang di sana Pak
Apakah ini memang hanya acara sertijab Kapolres saja atau ada juga acara lain dalam acara ini? Sebelum paginya itu kan ada hari ulang tahun jadi Kabupaten Rembang. Jadi dekorasinya itu hanya kita tetapkan, kemudian kita pakai banner yang baru seperti serah terima bisa sambut itu saja. Dan undangannya hanya Forkompimda, protokol kesehatan. Itu tidak, justru dengan acara ini kita memberikan pengertian kepada masyarakat, memberikan contoh. Oh iya, acara sepenting itu kami Forkompimda, Dandim, Kejaksaan, Pengadilan kumpul, bicaranya soal COVID dan pakai protokol kesehatan yang ketat sekali. Jadi saya kira di sini tidak ada apa-apa gitu, tidak ada apa-apa. Baik Pak Bupati, artinya ada acara lain sebelum acara sertijab, ini kira-kira berapa lama durasi pelaksanaan dari acara ulang tahun sampai kemudian ke acara sertijab, dan mengapa tidak digelar secara online saja Pak, begitu Pak? Apa urgensinya sehingga harus dilakukan tatap muka? Jadi hari ulang tahun kita online ya, Kita hanya sekitar 15 orang yang ada di pendopo itu. Semua online, mulai camat, kepala dinas, masyarakat, ini online semua. Nah memang background itu hari ulang tahun, sehingga daripada kita pasang-pasang, ya sudah kita tempelkan saja dekor untuk serah terima jabatan kabupaten. Jadi justru ini menjadi contoh kepada masyarakat. Kita acara pembahasan COVID dengan Forkompimda ini sangat penting. Waktunya singkat, orangnya terbatas, diselingi dengan acara bisa sambut itu saja. Jadi justru menurut kami ini menjadi contoh kepada publik gitu loh. Baik, Pak Pandu, tanggapan Anda jika dikaitkan dengan penyebaran virus corona, terutama ada varian Delta yang semakin mengganas penyebarannya, seperti apa Pak Pandu? Ya, Delta itu memang kemampuan untuk menularkannya dari 1 orang bisa sampai ke 8 orang. Itu yang membuat kenapa Delta itu ditakuti, dan memang di banyak wilayah Indonesia Delta itu mendominasi, termasuk di Jawa Tengah, termasuk di Rembang. Jadi perlu kewaspadaan yang tinggi. Memang kalau melihat penjelasan Pak Bupati dan gambar visual yang ditampilkan kelihatannya berbeda ya. Dalam visual banyak orang gitu. Nah ini yang menurut saya memang harus supaya konsisten gitu dalam mempertahankan tidak ada kerumunan, ya, menghindari kerumunan karena sifat dari Delta ini memang sangat mudah menular. Ini yang kita harus tingkatkan kewaspadaan. Jadi kerumunan saja tidak boleh, ya lebih dari 5 itu bisa membuat kalau tidak menggunakan protokol kesehatan akan memudahkan penularan kepada banyak orang. Jadi konsistensi itu sangat penting, baik dilakukan oleh masyarakat maupun dilakukan oleh siapa saja yang di mana dalam wilayah yang sekarang ada pembatasan kegiatan masyarakat yang sifatnya sudah level 4 ini. Baik, terima kasih Pak Pandu Riono, epidemiolog UI dan juga Bupati Rembang, Pak Abdul Hafiz sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Terima kasih. Ya pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap praktik rekrutmen petugas Satpol PP Gadungan yang mengelabui 9 orang. Informasi usai jeda, tetaplah bersama kami.